Selamat malam teman-teman. Ini saya pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai aplikasi yang cukup bagus ya agar kita bisa belajar apapun yang ada di internet tanpa koneksi internet, maksudnya ya kita download dulu tentu saja. Jadi aplikasi ini bisa di-download di kiwix.org ya. Itu terus kita bisa klik untuk memahami ini apa sih aplikasi ini. Kiwix itu. Ini ya apa ikonnya itu adalah burung ini ya. Kiwix. About us tentang kami. What is Kiwix? Kiwix adalah organisasi non-profit ya, jadi organisasi yang tidak mencari keuntungan dan gratis ya, yang menyediakan proyek software open source dan juga gratis ya. Jadi terbuka terbuka secara publik gitu. Yang didedikasikan untuk providing yang menyediakan akses offline pada konten pendidikan yang gratis gitu. The name Kiwix is play on the word wiki as it represented all intellectual making Wikipedia accessible offline ya. Jadi Kiwix itu juga wordplay dari ini ya, permainan kata dari kata wiki ya, Wikipedia gitu dan sebagainya. The short story ini ya, kisah pendeknya. Tahukah kamu dapat menyimpan seluruh Wikipedia dalam HP-mu dan membacanya uh, dimanapun dan kapanpun gitu ya. Ini long story-nya ya, enggak. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Intinya dapat disimpan ke dalam format ZIM ya. Jadi Kiwix ini berguna untuk membaca aplikasi format ZIM gitu. Jadi dibikin kopian bentuk file gitu secara offline dari konten-konten yang sifatnya online tuh, situs-situs itu. Ini di halaman download aplikasi semuanya bisa kita lihat dia tersedia untuk Android, Linux, Macintosh, Mac ya, iOS, kemudian Windows juga ada. Kemudian juga tersedia dengan menggunakan Chrome ya kayak plugin gitu ya. Jadi di plugin di browser Chrome, Firefox dan Edge. Edge ini kan bawaan dari Microsoft ya. Jadi ekstensi uh, dari ketiga browser ini. Jadi bisa diinstal di sini. File konten dapat di-download dari aplikasi secara langsung atau dari ini ya, from the library ini. Library Wix. Ada banyak hal yang teman-teman bisa ini ya. Ini misalnya ada English question and answer untuk para linguis, etimologis dan entusias bahasa Inggris ya. Orang-orang yang antusias untuk mempelajari bahasa Inggris. Ada Rational Wiki. Ini seperti macam kamus ya, ensiklopedia lah gitu, yang berhubungan dengan hal-hal yang rasional gitu. Ini nanti tentang filsafat juga ada, tentang psikologi juga ada gitu. Jadi teman-teman bisa ini ya download ini langsung dari sini. Atau teman-teman setelah install ini aplikasinya, itu kan ada yang versi Android. Itu bisa di Google Play ya. Itu Android. Kemudian ini dia berjalan pada Android versi ke-7 dan atasnya gitu ya. Jadi 6 ke bawah itu nggak bisa. Aplikasi ini memiliki akses yang penuh terhadap perpustakaan Kiwix ya, dan konten dapat di-download secara langsung dari device yang teman-teman pakai gitu. Kemudian teman-teman juga bisa mendownload Kiwix untuk operating system Windows ya. Itu kompatibel terhadap versi Windows XP, Vista, dan lain sebagainya, dan seterusnya ya yang baru gitu. Ini apa itu namanya di Windows, kemudian juga di iOS atau Macintosh. Itu ada di App Store ya, Apple Store ya, Apple ini. Kemudian Kiwix untuk Linux, saya juga pernah pakai ini ya di Linux, itu di Ubuntu, di Debian ini ya, Debian dan Ubuntu. Yang lainnya itu cara installnya ini ya, yang pakai terminal, lewat terminal lah. Jadi harus pakai sudo ya, jadi dari root atau akar dari di terminal gitu. Kemudian ini install ekstensi dari browser yang teman-teman pakai di Chrome ada, bisa Firefox juga bisa, Edge bisa. Bahkan
Raspberry Pi itu juga bisa. Itu ini yang Quick Server. Kemudian teman-teman bisa lihat aplikasinya itu seperti ini. Kalau sudah diinstal itu kayak gini. Kemudian all files ya. Ini teman-teman bisa pilih yang mau di-download itu apa gitu. Misalnya teman-teman ingin belajar soal akademia ya. Ini kita lihat diklik ini ya. Question and answer ya. Pertanyaan dan jawaban untuk akademisi yang mengambil pendidikan tingkat tinggi ya. Maksudnya universitas gitu. Kita bisa download ini, klik download. Ini kemudian teman-teman bisa lihat progresnya ya. Jadi besaran filenya 242 MB. Ini progresnya 24 MB, 26 MB. Kemudian ada yang kecil ini ya, library keynote. Ini keynote itu apa ya? Apa itu? Simpul gitu ya. Mengilustrasikan semua sumber-sumber yang untuk mempelajari jenis-jenis keynote atau simpul, ladder, structures, etc. Ini cuma 27 MB. Kita download juga ya. Karena ini cuma kecil jadi 27 MB. Sambil menunggu kita juga lihat koleksinya banyak ya. Alkohol on stack ya. Belajar soal bir, anggur, spirit ya, stack exchange. Ini tentu saja ini ya sebagai ilmu pengetahuan saja ya. Saya tidak menganjurkan untuk minum alkohol ya. Tapi ini kan menyediakan informasi soal itu. Kemudian ada algoritma versi elektronik yang gratis mengenai textbook algoritma beserta dengan catatan lecture atau perkuliahannya ya. Bahkan ada alt-text video ya, ada 75 GB ya. Gila. Kemudian ada juga Alpine Linux Wiki from Alpine Linux. Ini kayaknya distro ya. Android Enthusiast. Ini juga orang-orang yang pengen belajar soal Android. Itu ada pertanyaan dan jawaban bagi orang-orang yang antusias untuk belajar soal Android. Operating sistem Android. Apakah sudah ada yang selesai? Tadi yang sudah selesai itu akademia ya, open. Kalau sudah selesai ini berarti downloadnya tidak sudah selesai, jadi kita buka saja ini open. Nah, teman-teman itu bisa ini dibuka secara offline ya. Ini kan sudah di-download. Jadi aplikasi ini tuh hanya memindahkan konten online itu agar bisa dibuka ketika kita offline gitu ya. Sebenarnya simpel aja. Tapi kan seringkali ini ya koneksinya kita mau belajar tapi koneksi itu buruk gitu. Jadi Kiwix itu menyediakan perangkat agar kita tetap bisa belajar. Meskipun internetnya sedang down gitu ya. Nah, kita bisa lihat ini ada 1.500 pertanyaan yang sudah disimpan di Academia Exchange ya. Ini websitenya gitu. Ini tuh mirip-mirip kayak apa itu forumnya namanya? Saya lupa sih namanya. Reddit. Nah, itu mirip kayak Reddit ya. Who should Adele will become discouraged as graduate student gitu ya. Bagaimana aku menghadapi apa? Ini kita ada pertanyaan, ini ada sub pertanyaannya. Jadi dia bertanya kepada forum ya, aku tahun ketiga yang memulai PhD ya, S3 di matematika. Aku melewati semua ujian kualifikasi dan sekarang sedang sedang melakukan penelitian. Sepanjang yang aku ketahui, I'm not doing fully. Jadi dia merasa tidak melakukannya secara jelek gitu ya. Maksudnya prosesnya itu cukup bagus. Gitu. Dan dia merasa juga beruntung memiliki advisor itu penasihat yang baik. Mungkin ini ya apa itu dosen yang pembimbing gitu ya. Dari supportive department dan maksudnya jurusan departemen yang dia di matematika ini supportif juga
dan teman-teman dan keluarga yang secara genuine itu ya, secara tulus itu peduli dengan kesuksesannya gitu. Faktanya penelitian itu sangat sulit itu. Itu dia melihat bahwa hidupnya itu secara mendasar itu melihat pada masalah dari hari ke hari tanpa tanpa menuju kemanapun ya, merasa mungkin stuck gitu ya. Ketika meneliti matematika itu kan ingin problem solving pada, kalau PhD-an tentu saja levelnya sudah sangat spesifik ya, matematika gitu. Jadi merasa stuck, sometimes really I do figure something out that feels wonderful, but overall majority of my efforts and banging my head against mostly figurative world. Jadi dia merasa kadang itu dia merasa itu ya baik-baik saja, wonderful gitu. Tapi secara overwhelming majority, jadi mayoritas waktunya itu overwhelming itu ya, merasa penuh gitu dengan waktu itu kayak secara metaforis gitu ya, secara figuratif itu kayak apa itu namanya? Kepalanya itu dibanting ke ini ya, dinding dinding apa itu secara figuratif atau metaforis itu ya. Aku tidak komplain ya, dia tidak mengkomplain bahwa materinya itu sulit. Tapi dia merasa ini ya, materinya nothing. Tapi seringkali dia merasa putus asa gitu ya, bahwa volume itu ya, cara luas dari bidang matematika itu, dia merasa tidak tahu apa-apa gitu. And probably never will. Sedih banget ya. Dan merasa bahwa dia tidak akan pernah memahami itu gitu. Jadi kan PhD kan sangat spesifik ya, misalnya meneliti soal teori bilangan atau yang ada yang geometri, ada bahkan geometri spesifik lagi ya tentang apa gitu, persamaan geometris atau persamaan aljabar dan sebagainya, dan itu sangat fokus ya PhD itu. It's very hard to quantify progress ya. Jadi kalau PhD itu dia merasa bahwa mengkuantifikasi atau menghitung progresnya itu sangat sulit ya. In particular, there are two tangible between after to money horsework. Jadi tidak ada langsung feedback secara langsung yang bagi dia itu kayak langsung gitu ya, apa balasannya secara langsung dari dia bekerja keras dari tiap hari itu berjam-jam itu. Dia merasa pintar hanya ketika dia merasa pada momen tertentu memecahkan masalah berhubungan dengan risetnya gitu. Kemudian dia berbicara kepada beberapa orang, dia mendapatkan nasihat seperti ini. Take day off ya. Jadi ambil cuti gitu ya, cuti hari gitu ya, cuti beberapa waktu gitu ya. Bahwa terlalu fokus berjam-jam berhari-hari itu terhadap satu problem itu tidak secara kayak sulap gitu ya, magic gitu, terus langsung dapat solusinya gitu ya. Apalagi secara khusus ketika otak itu merasa capek dan hanya ingin tidur gitu. Kemudian ada yang menyarankan juga memiliki hobi yang lain gitu. Uh, Semenjak bahwa riset mengenai matematika itu tidak ada secara jelas itu menyediakan gratifikasi secara instan ya. Balasan secara instan itu kan PhD kan riset ya. Riset ingin memecahkan masalah secara spesifik, lama gitu ya. Kadang solusi totalnya itu belum ditemukan ya, dia baru memecah jadi bagian-bagian kecil yang ingin dibuktikan gitu. Dan itu mungkin tidak secara gratifikasi ya, balasannya langsung gitu ya. Temuan sampai apa kepuasannya itu kan nggak langsung gitu. Jadi hobi itu dapat menyediakan hal yang tidak disediakan oleh berjam-jam belajar matematika. Kemudian ada juga yang ketiga menyarankan untuk berbicara terhadap mahasiswa PhD yang lain gitu ya. Menyadari bahwa dia tidak sendirian itu ya, mengalami kesulitan mengambil PhD itu juga banyak mahasiswa.
Jadi dia kemudian di forum itu ingin bertanya bagaimana untuk menghadapi perasaan ini ya, mudah putus asa seperti ini ya, gampang down mentalnya gitu. Does it get better with time and apakah itu akan membaik dengan waktu dan pengalaman gitu? Apakah ini tanda bahwa riset ini bukan untukku dan aku harus memikirkan kembali hidup di luar akademisi ya atau universitas gitu. Akademi atau universitas. Jadi ini ya, menarik itu ya, ada jawabannya itu ya, yang di vote paling banyak 523 orang ini ya, 14 answer yang jawaban pertama. Kemudian dia mengomentari bagian ini ya, yang figurative world tadi yang banging head in the figurative world itu ya, membanting kepalanya di dinding yang figuratif atau metaforis itu. Nih, jadi kemudian teman-teman bisa baca sendiri ini jawabannya gitu. Dia kemudian menafsirkan kembali metafora ini ya, kayak stuck apa itu, mengarahkan kepalanya pada dinding yang metaforis itu ini ya, terkadang itu ada gunanya ketika kita merasa stuck dengan meletakkan pada dinding-dinding yang berbeda gitu. Mungkin ini maksudnya untuk bahwa sebenarnya itu bukan stuck ya, tapi ada progres, tapi kita tidak menyadari ya. Karena kita terlalu terfokus pada ingin mencapai hasilnya gitu. Jadi jawaban pertama itu mungkin yang bisa diambil adalah bahwa dia itu ingin memotivasi orang yang bertanya tadi itu sebagai bahwa progres itu selalu ada gitu ya. Ini hanya masalah waktu kita untuk menyadari itu ya. Jadi ketika kita fokus pada beberapa masalah yang ingin dipecahkan dari PhD di matematika di bidang apapun lah ini, kita bisa mengambil hikmahnya untuk PhD yang lain dan atau tingkat studi yang di bawahnya gitu. Bahwa sebenarnya itu selalu ada progres dari apa yang kita pelajari. Jadi teman-teman bisa ini ya, apa mengambil hikmah dari ini download cara offline kayak gini ya. Kadang kita itu kan merasa stuck ya, merasa hidup itu jalan di tempat. Ambil PhD, ambil S2 gitu ya. Ketika saya S2 dulu di Universitas Pertahanan juga merasa seperti itu ya. Kok kayak stuck gitu ya. Apa sih yang mau saya ingin capai itu ya? Ambil psikologi, kemudian ambil peperangan asimetris itu. Ngapain gitu. Sekarang malah bermain dengan anak-anak prasekolah gitu. Kayak random gitu hidupnya. Tapi membaca dari pengalaman orang lain itu ternyata banyak orang yang mengalami pengalaman yang serupa gitu. Dan Kiwix itu bisa untuk kita menyimpan memori pengetahuan dari orang-orang itu untuk kita bisa baca secara offline gitu. Tidak. Jadi itu teman-teman, itu ya Akademia Stack Exchange ya, kita bisa belajar lagi soal yang lain. Ada 3D printing ya, kemudian yang lain itu apa? Yang misalnya kita ingin belajar the art of problem solving. Kelas matematika, textbook, dan game untuk anak-anak tingkat menengah, SMP dan SMA ya ini maksudnya ya. Kalau di Indonesia itu The Art of Problem Solving kita download. Ini progresnya. Kemudian ada Artificial Intelligence, ada Ubuntu, kita mau belajar Ubuntu. Astronomi ada juga. Kemudian mengenai basketball by Wikipedia, kita mau belajar soal basket. Terus Wikipedia 6 giga ini ya. Seleksi dari 50.000 Wikipedia artikel ya. Jadi 50 artikel Wikipedia yang dianggap paling bagus, paling terbaik gitu. Biblical hermeneutika, kalau orang-orang yang belajar teologi gitu, ini ada hermeneutika biblical ya, hermeneutika kitab suci ini ya. Bible yang mungkin perjanjian lama dan perjanjian baru. Kemudian ada bioinformatik, biologi, Bitcoin, ada juga Blender yang mau
bikin animasi 3D gitu ya, Blender Studio, Bluebird Dog, Board and Card Game. Wah, lengkap ini semuanya. Teman-teman bisa Buddhism, Buddha ya, teologi. Kita ingin belajar soal itu tuh di sini ada semua. Nah, kita sudah Profesor sudah mendownload. Ini kita coba buka ya. Ini AMC problem. Apa yang bisa diklik? Ya ini kalau ini udah online. Bentar. Ini apakah filenya itu apa ini error ya? Kok nggak ada yang ngelink gitu? Ngelink secara offline. Apa downloadnya belum selesai? Kita download yang lain dulu. Kita mungkin tadi error. Ini yang lain ada apa lagi? Tadi mungkin Buddhism tadi berapa mega ya? Astronomi 100, oh ya, astronomi bisa juga astronomi. Kemudian yang bioinformatik download sebagai tidak semuanya kita akan bahas ya secara sepintas. Ini ada tentang kimia, ada soal catur, nah, bahkan catur ada juga. Jadi cukup lengkap ini ya. Jadi teman-teman menggunakan Kwix itu bisa untuk eh, belajar untuk fokus ya. Sekarang kan kita internet itu ingin scroll-scroll terus menerus ya. Tapi kalau offline kayak gini kita bisa berfokus pada satu topik tertentu gitu. Manfaatnya kita bisa untuk belajar untuk lebih fokus untuk belajar. Oh, yang kenot sini juga ada simpulnya. Nah ini malah kalau malah ngeheng tambahin dulu. Atau untuk sementara mungkin itu dulu teman-teman karena mungkin ini tadi aplikasinya ngeheng. Jadi teman-teman bisa menggunakan Kiwik sekali lagi untuk belajar apapun. Searching aja mengenai filsafat, psikologi, kimia, biologi pasti ada. Insya Allah. Astronomi dan koleksinya banyak sekali. Dan teman-teman itu bisa memanfaatkan ini untuk mengimprove pengetahuan teman-teman.
bahwa ternyata ada orang-orang yang membuat proyek untuk pengetahuan itu terkodifikasi dengan baik gitu ya. Oh ini sudah. Jadi misalnya ini ya, nggak jadi selesai. Ini jadi misalnya astronomi gitu, open. Ini offline nih teman-teman. Jadi how much gold in their our sun gitu. Nah, ini ada yang jawab gitu. Apakah ada emas di dalam matahari gitu ya? Bulat zombie ini. Jadi pertanyaan-pertanyaannya sifatnya astronomis ya. Ini yang most populer. Kemudian ada yang berdasarkan tag apa gitu. Usernya yang tanya, yang paling banyak tanya siapa, Prof. Upload. Itu soal astronomi. Kemudian soal bioinformatik tadi ya. Open. Ini coronavirus. Ini ya. Tentang genom. Nah, tentu saja. Ini yang suka biologi misalnya. Jika genetika itu bisa belajar soal ini ya, bioinformatik. Ini ada pertanyaan-pertanyaan soal bioinformatik dan jawabannya, diskusi soal itu. Kemudian tadi astronomi, udah ya, kita udah klik. Soal catur juga ada tadi, open. Apa contoh dari pembukaan yang agresif ya dalam catur gitu ya. King's Gambit itu ya. Ini Dennis Gambit, Great Liver Attack, ini langkah-langkahnya ya. Silakan dimasukkan ke dalam chess atau chess aplikasi catur yang lain gitu. Dan ini apa itu namanya notasinya, notasi dari langkah-langkahnya. Jadi yang suka catur bisa belajar di sini juga. Mungkin itu teman-teman. Silakan mengeksplor sendiri selanjutnya, nggak perlu banyak-banyak. Teman-teman bisa belajar di sini banyak sekali. Ada sebelum saya tutup, silakan searching di sini ya. Misalnya soal bidang yang teman-teman ingin ketahui lebih jauh ya. Misalnya psikologi. Tuh, oke. Harus ini ya, psikologi. Nah, TED psikologi, psikologi and neuroscience, learning statistik ya, Cogstat. Statistika yang berhubungan dengan psikologi. Kemudian filosofi. TED filosofi 1,35 GB, filosofi 130 MB ya. Ini ensiklopedia filosofi, Stanford, Buddhism. Seperti itu. Mungkin itu teman-teman silahkan explore sendiri dan selamat belajar.